Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Berapa minggu lalu ini kayaknya kedua kali saya memimpin sesuatu yang agak mengerikan gitu ya. Beberapa waktu lalu ketika katekisasi saya memimpin iblis ya kan. Sekarang saya jadi guru-guru palsu ini gitu kan. Ya Bapak Ibu Saudara, bersyukur setengah tahun kita boleh lewati bersama. Kita udah masuk ke bulan yang ke-7 gitu ya. Dan di bulan Juli ini tema besar yang dicanangkan oleh gereja kita adalah tantangan pemuritan gitu ya. Dan khusus di minggu ini kita akan merenungkan salah satu tantangan di dalam pemuritan, yaitu Injil palsu versus berita sejati. Mari kita buka bersama firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Jika sudah menemukannya, nanti izinkan saya membacakan bagi kita sekalian. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Jika sudah membacanya, sudah menemukannya, Bapak Ibu silakan menyimak Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Demikian pembacaan firman kita yang menjadi landasan perenungan kita hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, surat 2 Petrus ini kemungkinan besar ditulis menjelang akhir kehidupan Petrus gitu ya, sebagaimana tercantum di dalam 2 Petrus 1 ayat 14. Aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku. Artinya surat 2 Petrus ini bukan surat yang bertujuan untuk menanggapi krisis yang sedang merebak di satu jemaat tertentu, sebagaimana surat-surat Paulus pada umumnya gitu ya. Semisal surat Paulus untuk jemaat di Kolose, itu kan ditulis Paulus karena memang adanya persoalan yang merebak, yaitu tentang rupa-rupa pengajaran yang kemudian berdampak pada jemaat Kolose. Kemudian Paulus memperingati jemaat Kolose itu. Nah kalau 2 Petrus ini tidak demikian gitu ya. 2 Petrus ini lahir dari seorang rasul yang merasa bahwa waktu saya sudah singkat nih, saya sudah sebentar lagi kayaknya sudah mau meninggal gitu. Dan saat itu posisinya memang generasi sudah mulai berganti. Teman-teman seusianya sesama rasulnya sudah berpulang gitu ya. Sehingga ada kekhawatiran di dalam diri seorang Petrus bahwa generasi yang sekarang nanti tidak akan memegang teguh lagi kebenarannya gitu ya. Kebenaran firman Tuhan itu. Karenanya Petrus ingin memastikan bahwa jemaat Tuhan itu punya pegangan, tapi bukan pegangan dalam arti jimat ya Bapak Ibu Saudara, jangan salah gitu. Pegangan maksudnya adalah pengajaran yang benar setelah dia tidak ada nantinya. Nah sebagaimana hal ini kemudian juga ditulis dengan jelas di 2 Petrus 1 ayat 15, supaya sesudah kepergianku kamu selalu dapat mengingatnya. Gitu ya. Apa yang sebenarnya ingin diingatkan Petrus ini kepada jemaat Tuhan? Itu yang kita juga perlu tahu, bahwa Petrus ingin agar jemaat Tuhan itu waspada. Kalau di zaman-zaman saya masih sekolah itu, kalau pulang sekolah suka ada di RCTI itu Bang Nabi namanya. Dia suka bilang waspadalah gitu ya. Ibu-ibu yang atau bapak ibu yang di atas saya pasti tahu gitu. Mungkin teman-teman kayak yang di bawah saya bisa jadi udah siapa Bang Nabi gitu, narapidana apa gimana gitu kan. Nah waspadalah terhadap apa? Terhadap ancaman yang dia yakini, Petrus ini yakini pasti akan datang, yaitu ancaman akan adanya guru-guru
palsu. Ayat 1 menunjukkan hal ini dengan jelas. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, seperti apa wujud konkret guru palsu itu memang belum muncul di ayat 1-3 yang sudah kita baca. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat-ayat setelahnya, ayat 4-22, di sana dijelaskan dengan lebih konkret dan hidup tentang penghakiman secara historis itu seperti apa. Jelaskan ada malaikat yang jatuh, bagaimana terjadinya air bah, Sodom dan Gomora, kisah Bileam sebagai bukti bahwa Tuhan itu tahu cara menghukum yang fasik dan menyelamatkan yang saleh. Jadi setelah di pasal 1 baru Petrus itu menegaskan, di pasal 1 itu setelah dia menegaskan dua hal, yaitu tentang otoritas sejati, tentang kesaksian mata, kemudian nubuat kitab suci oleh Roh Kudus gitu ya. Ini dua pondasi yang penting gitu. Dan kemudian setelah itu baru di pasal 2 kemudian dibuka dengan kontras yang tajam bahwa selain otoritas sejati itu, selain pondasi yang sudah diungkapkan di pasal 1 itu, akan selalu ada yang namanya suara-suara yang mengklaim otoritas rohani tapi sebenarnya sesuatu yang palsu. Nah, ini adalah cara Petrus menyusun suratnya supaya jemaat Tuhan itu memiliki pakem untuk memfilter berbagai pengajaran yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia renungkan. Sehingga jemaat tidak bingung siapa yang layak mereka percaya. Nah, itu sebabnya di ayat 2, di pasal 2 ayat 1-3 ini bisa dibilang sebagai engselnya atau penghubung yang memaparkan rangkuman atau ringkasan sekaligus persiapan untuk apa? Untuk masuk ke tema yang akan dibahas di pasal ketiga, yaitu tentang wujud konkret dari guru palsu yang disebut di sini dan nantinya diidentifikasi sebagai pengejek yang meragukan kedatangan janji kedatangan Kristus kembali di pasal 3 ayat 3-4. Dengan demikian keseluruhan surat 2 Petrus ini menunjukkan adanya kesinambungan tematik dari pasal 1 tentang otoritas sejati, pasal 2 dimunculkan ancaman akan adanya guru palsu, di pasal ketiga muncul dijelaskan bentuk konkret ajaran sesat itu seperti apa, yaitu penolakan eskatologis gitu ya. Dan melalui 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus 2 ayat 1-3 secara khusus Petrus itu ingin memperingatkan untuk waspadalah akan adanya infiltrasi atau peresapan atau penyusupan pengajaran palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Petrus ini serius sekali dalam memperingatkan jemaatnya supaya waspada terhadap peresapan atas pengajar palsu ini? Karena pengajar palsu itu tidak mungkin dan tidak akan pernah muncul secara terang-terangan. Pengajar palsu itu akan selalu muncul sebagai penyusup, entah itu melalui mimbar-mimbar gereja atau melalui kelompok-kelompok persekutuan yang lebih kecil. Bahkan bisa jadi pengajar palsu menyusup dan masuk di gereja-gereja Tuhan melalui rupa yang mungkin terlihat. Dia sosok yang memiliki pemahaman teologi yang mumpuni. Pengajar palsu tidak pernah datang lalu ngomong secara gamblang, saya pengajar palsu. Gak pernah. Nah, Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang bisa secara cepat atau instan mendeteksi uang ini palsu atau enggak? Mungkin bagi pegawai bank senior sekali gitu ya, bisa. Tapi umumnya kita akan harus lebih dulu melakukan 3D, yaitu dilihat, diraba, dibuang. Ada yang terima nanti kalau dibuang. Meskipun 10.000 lumayan buat beli jajan nanti di kantin sebelah gitu ya. Ya perlu dilihat ada nggak benang pengamannya. Warnanya bagaimana? Apakah warnanya tegas, apakah terang dan tidak luntur gitu kan? Dan harus diraba dulu, teksturnya gimana. Nah, kalau uangnya masih agak baru gini masih mending gitu ya. Kalau uangnya udah lecek-lecek, busuk dan bau gitu kan, mau ngeraba gimana? Memang udah teksturnya nggak karu-karuan gitu ya. Dan juga kita harus terawang, lihat ada nggak watermark tersembunyinya. Nah, melakukan 3D pun kadang masih bisa ada yang terlewat.
dan berujung rugi deh kita, gitu ya. Nah, peringatan Petrus untuk waspada ini bukanlah peringatan tanpa dasar. Justru Petrus menunjukkan dengan gamblang bahwa ancaman akan munculnya guru-guru palsu ini adalah sesuatu yang real. Karena memang ancaman ini sudah ada bahkan sejak di zaman perjanjian lama. Maka kalau kita perhatikan dengan detail, Petrus memulai ayat 1 dengan dua istilah yang berbeda, yaitu nabi-nabi palsu dahulu, gitu ya. Nabi-nabi palsu dahulu lalu disandingkan dengan kata demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, istilah nabi palsu di ayat 1 bagian awal itu merujuk masa lalu, yaitu masa perjanjian lama di zaman PL itu. Namanya seorang nabi akan mengklaim bahwa dirinya menerima wahyu secara langsung dari Tuhan. Punya otoritatif gitu ya, dia bilang beginilah firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dengan sesama sepanjang kitab perjanjian lama, memang cukup banyak juga kisah yang menunjukkan munculnya nabi-nabi palsu yang mengklaim otoritas wahyu ilahi, mengaku berbicara atas nama Tuhan, untuk Tuhan, ini dari Tuhan, tapi nyatanya tidak demikian. Dan istilah guru palsu di ayat 1 di bagian berikutnya merujuk pada konteks perjanjian baru. Di zaman PP tidak ada lagi nabi. Sampai sekarang tidak ada nabi. Jadi kalau didatangin orang dan ngomong bahwa saya ini nabi Tuhan, sudah pasti dia guru palsu. Ya, itu salah satu hal yang perlu kita ingat juga. Yang umumnya memang guru palsu ini tidak akan mengklaim wahyu yang baru, gitu ya. Para guru di perjanjian baru ini tugasnya apa? Mengajar dan menafsirkan yang sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi guru palsu itu adalah mereka yang mendistorsi atau memutarbalikkan ajaran yang sudah diwariskan dan bukan mengklaim wahyu yang baru. Jadi hati-hati kalau ada orang yang datang terus ngomong bahwa saya ini mau menginjili dan lain sebagainya, tetapi ketika kita dengar-dengar kok nggak sesuai dengan firman yang kita baca dan kita renungkan, gitu ya. Nah, melalui dua istilah ini Petrus ingin menunjukkan bahwa ancaman kesesatan akan selalu ada sepanjang sejarah kehidupan manusia, entah dulu, entah sekarang, entah masa yang akan datang. Petrus ingin menunjukkan bahwa yang namanya musuh rohani itu selalu memakai strategi yang sama, yaitu menyusup ke dalam dari internal komunitas umat itu sendiri. Bukan penyerangan dari luar, jadi dari dalam menyusup, gitu ya. Itu sebabnya Petrus tidak hanya meminta jemaat untuk waspada, tetapi dia juga memberikan filter supaya kita jemaat Tuhan di zaman now ini bisa waspada. Nah, mari kita lihat 3 filter yang bisa kita gunakan untuk mengenali pengajar palsu yang mencoba menyusup kehidupan kita. Filter yang pertama, yaitu kita harus menggunakan yang namanya filter pengajaran. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat bahwa ciri utama ajaran sesat bukan sekedar salah dalam menyampaikan detail-detail pengajarannya. Ciri utama pengajar sesat adalah menolak Kristus sebagai penguasa atas hidupnya, menolak otoritas Kristus di dalam hidupnya. Pengajar sesat umumnya akan menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Dirinya dijadikan Tuhan yang bisa mengatur semuanya. Sang maha benar, sang maha tahu, gitu ya, sang maha segalanya. Sedangkan Tuhan hanya jadi PA-nya. PA bukan pendalaman Alkitab ya, tapi PA itu personal assistant atau jadi asisten pribadinya aja. Saya mau ini, saya butuh ini, Tuhan lakukanlah. Tuhan jadi asistennya doang, gitu. Nah, hari-hari ini di era digital yang begitu banjir dengan berbagai platform media sosial, teramat sangat mudah bagi kita untuk mengakses berbagai konten yang sedang viral atau yang ingin kita dengarkan, yang mengenakkan telinga kita, gitu ya, yang bisa memotivasi kita mungkin. Nah, pertanyaannya, berapa banyak konten setiap harinya yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tonton? Banyak sekali kan? Dari notif sampai kita scrolling, sampai kita searching dan lain sebagainya. Termasuk juga konten-konten rohani.
sering kita dapat dari grup-grup, dari channel-channel WA yang kita ikuti, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tapi bukankah kalau kita tidak hati-hati, konten-konten yang nampaknya rohani, yang nampaknya viral, yang nampaknya wih keren banget, memotivasi sekali, ternyata itu hanya menjanjikan kemakmuran, tapi dibalut dengan bahasa kekristenan yang luar biasa menggiurkan. Padahal intinya justru menempatkan Kristus tidak lebih dari sekedar alat pemenuhan kepentingan pribadi. Bukan sebagai Tuhan yang harus ditaati, yang berotoritas di atas kehidupan kita. Nah, di era digital yang sangat banjir konten ini, kita harus semakin sadar dan disiplin di dalam memfilter berbagai konten yang kita baca, yang kita dengar, maupun yang kita tonton. Jempol kita ini harus dimatikan dulu, auto share, auto like dan auto lainnya gitu ya. Jangan buru-buru baru baca satu kalimat masih ada 10 kalimat udah langsung share, langsung like gitu ya. Langsung bikin jadi status, ini kayaknya keren sekali gitu. Baca, dengar, lihat baik-baik dulu. Kalau kita dengar khotbah di setiap hari Minggu atau di persekutuan atau mungkin kita di rumah suka nonton di YouTube atau ada forwardan WA dan berbagai platform lainnya, uji dulu ajaran yang sedang kita konsumsi itu. Apakah isinya benar meninggikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan, sebagai Tuhan, atau justru mengajarkan tujuannya itu, pengajarannya itu adalah menempatkan hanya sekedar Tuhan itu asisten pribadi untuk memenuhi keinginan kita. Mungkin sebagai jemaat kita bertanya dalam hati gitu ya. Nah terus bagaimana kita bisa tahu itu pengajaran itu meninggikan Kristus atau berpusat pada Kristus atau tidak? Kami ini kan jemaat-jemaat awam yang gak belajar teologi. Akan tetapi bukankah setiap kita tanpa terkecuali memiliki yang namanya kehidupan kerohanian yang harus terus kita pelihara? Saat teduh kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, rajin mengikuti persekutuan doa, persekutuan kategorial yang melaluinya kita juga diajarkan firman Tuhan. Nah sesungguhnya bekal pembacaan dan perenungan firman Tuhan secara pribadi setiap harinya kita di rumah maupun secara komunal ketika kita hari Minggu, ketika kita bersekutu bersama gitu ya, itulah sesungguhnya yang bisa kita jadikan sebagai filter. Nah kalau sudah berusaha memfilter tapi tetap gak yakin atau masih merasa mengganjal, ya silahkan bertanya, silahkan berdiskusi. Dengan siapa? Dengan teman KTP, dengan besti-besti yang ada di gereja gitu ya. Bestinya jangan cuma buat ngerumpi dan ngerasani dan lain sebagainya, tetapi jadikan itu sebagai teman untuk berdiskusi, membuat kita semakin mengenal Kristus, bukan cuma sebagai semakin mengenal sesama kita dan keburukannya ya. Jangan sampai giliran ketika disuruh melakukan filter ngomongnya, aku gak bisa, aku gak ngerti teologi. Tapi di sisi lain, kalau diajak untuk belajar, bilangnya males, gak ada waktu. Itu terlalu berat, bukan buat kami lah jemaat awam yang gak ngerti apa-apa. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang murid yang sejati, yang siap untuk memuridkan, tidak bisa tidak, kita harus memiliki amunisi yang benar, punya filter pengajaran yang benar, pemahaman doktrin itu penting, supaya kita bisa melawan ancaman-ancaman pengajar palsu yang munculnya tidak kasat mata, munculnya itu menyusup, kapan saja, di mana saja, dan melalui apa saja, itu bisa muncul. Jangan sampai kita mengklaim bahwa diri kita ini adalah murid sejati tetapi hanya mau mendengarkan yang enak di telinga aja. Cuman supaya kayak ngorek-ngorek telinga. Jangan bilang gak ngerti teologi tapi giliran diajak belajar selalu malas dan selalu tidak ada waktu, enak tidur di rumah. Santai-santai scrolling HP. Mari kita cek diri kita masing-masing. Sudahkah selama ini kita menjadi pribadi yang terus-menerus mau diisi dan dikuasai oleh firman Tuhan? Itu filter yang pertama. Filter yang kedua adalah filter perilaku, etika atau moral di ayat yang kedua. Nah Bapak Ibu Saudara, buah dari ajaran sesat itu selalu berdampak pada moralitas yang dursila, yang menular dan mencemarkan nama baik iman Kristen di mata dunia.
Ajaran yang sejati akan menghasilkan kekudusan, bukan pembenaran atas dosa. Ayat 2 jelas mengatakan banyak orang yang dikuasai hawa nafsu, dikuasai perilaku etika atau moral yang tidak benar karena mereka kelakuan mereka yang tidak benar, sehingga jalan kebenaran itu jadi dihujat. Ayat 2 ini memang nampaknya cuman bicara tentang hawa nafsu gitu ya, tapi bicara tentang cara hidup mereka yang dursila aja gitu yang ditulisnya. Atau bahasa aslinya itu asal geiais, tidak menunjukkan secara spesifik hawa nafsu seperti apa sih yang dimaksudkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat kata aslinya, hawa nafsu di sini merujuk kepada kebejatan, pesta pora tanpa batas, atau kehilangan rasa malu. Detail lebih spesifik soal jenis-jenis hawa nafsu itu memang baru muncul di ayat-ayat berikutnya gitu ya, di pasal 2. Misalnya di pasal 2 ayat 10 sedana katakan mereka yang menjalani hidup dalam hawa nafsu cemar atau dalam nafsu kecemaran. Ayat 14, mata mereka penuh nafsu jinah. Mereka tidak jemu-jemu berbuat dosa. Nah di ayat 14 ini secara eksplisit disebut hawa nafsu perjinahan atau seksual gitu ya. Dan di ayat 18 menjerat orang-orang dengan hawa nafsu cabul. Ayat 18 kembali dengan konteks seksual. Maka bisa disimpulkan bahwa jenis hawa nafsu yang dimaksudkan berdasarkan keseluruhan pasal 2 didominasi oleh nafsu seksual atau perzinahan. Bukan sekedar keinginan yang berlebih secara umum. Kata asal geia yang muncul di ayat 2 dan kemudian dijelaskan lebih detail lagi di ayat-ayat berikutnya, ternyata dibandingkan dengan kemunculan dalam berbagai bagian yang lain gitu ya, termasuk juga di dalam literatur Yunaninya, termasuk pemakaiannya di bagian perjanjian baru yang lainnya, itu hampir selalu berkonotasi kebejatan seksual di ranah publik yang tanpa rasa malu. Bukan sekedar dosa yang dilakukan secara privat, secara tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir dan kita renungkan sungguh-sungguh, ini benar-benar mengerikan. Perilaku etika atau moral yang bejat, yang jelas-jelas sudah salah menurut firman Tuhan, dilakukan secara terang-terangan dan kemudian justru dianggap biasa saja, dianggap lumrah, bahkan kemudian dinormalisasi. Nggak apa-apa kok, semua juga melakukan. Apa yang kita rasakan jika kita melihat gereja Tuhan menormalisasi suatu kebejatan, atau justru kita yang mengaku sebagai murid sejati yang siap memuridkan ini yang melakukan normalisasi kebejatan itu? Kira-kira gimana? Bukankah itu sesuatu yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara? Biasanya orang kalau berdosa itu kan sembunyi-sembunyi gitu ya. Jangan sampai ketahuan gitu ya. Kalau anak-anak itu kan kalau lagi nonton bokep kan pasti nggak mau di depan orang tua ya kan. Nih papi mami aku lagi lihat bokep, nggak ada kan yang begitu. Pasti akan tersembunyi. Melakukan dosa apapun, berbohong, mencuri segala macam, sembunyi-sembunyi. Tetapi ayat 2 menunjukkan bahwa yang melakukan dosa ini secara terang-terangan justru di dalam konteks pengajar, konteks guru. Yang kalau pinjam filosofi Jawa gitu ya, guru itu populer dengan istilah apa sih? Digugulan ditiru gitu ya. Bapak Ibu yang ngerti bahasa Jawa pasti ngerti artinya. Digugu berarti perkataan dan ilmu yang disampaikan itu harusnya bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Ditiru berarti sikap dan perbuatan guru itu wajib menjadi teladan bagi para muridnya. Tapi nyatanya justru guru yang harusnya digugu dan ditiru itu melakukan kebejatan secara terang-terangan. Dosa yang harusnya diratapi tapi justru dipertontonkan dengan luar biasa tanpa ada penyesalan. Bahkan kemungkinan dibenarkan secara teologis lewat ajaran antinomian yang mengajarkan bahwa anugerah keselamatan itu adalah tiket untuk kita bisa berbuat sekehendak hati kita. Anugerah dianggap sebagai izin mutlak untuk hidup sesuka hatinya. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara hal ini.
sebagai murid sejati yang bersiap untuk memuridkan, kita harus paham betul bahwa kita bukan hanya harus menggunakan filter untuk menilai pengajar yang sedang kita dengarkan, sedang kita lihat. Karena kita sedang dipersiapkan sebagai orang yang akan memuridkan, menjadi guru, artinya ya kita juga harus sadar betul akan adanya ancaman menjadi seorang guru palsu. Yang mana sudah terbukti bahwa sejak di zaman PL sampai sekarang pun tidak ada seorang pun yang imun dan benar-benar kuat kalau tidak di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Maka jangan sampai kita yang menyebut diri kita sebagai murid Kristus yang sejati dan siap untuk memuridkan, namun ternyata kita sangat mudah untuk kemudian menormalisasi, menganggap tidak ada apa-apa, atau bahkan biasa saja terhadap kebejatan yang jelas-jelas itu salah menurut Alkitab maupun hukum moral. Dengan berdalih bahwa di sono gak apa-apa kok. Di zaman ini kan lumrah, zaman semakin maju dan semakin bejat memang. Pendeta-pendeta besar pun juga ada kok yang jatuh. Pendeta juga manusia, apalagi saya, jemaat awam. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian kita tidak asing dengan salah satu sosok, Ravi Zacharias. Seorang pendeta besar, apologet ternama, karya dan pelayanannya itu luar biasa. Pelayanannya powerful selama dia hidup. Tetapi setelah kematiannya, justru muncul berbagai bukti bahwa dia sudah melakukan pelecehan seksual, manipulasi terhadap berbagai terapis pijat, termasuk ada satu kesaksian yang menyebut sebagai pemerkosaan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Apakah itu berarti bahwa kebejatan etika dan moral dinormali saja? Dianggap biasa aja. Karena zaman memang semakin edan loh. Zaman gak semakin baik. Gereja sono juga tidak memberikan penggembalaan khusus tuh. Apalagi memberhentikan pelayan atau aktivisnya yang sedang bermasalah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua tanpa terkecuali, mari kita sungguh-sungguh waspada akan hal ini. Karena sekali lagi tidak ada satupun di antara kita, termasuk saya, yang imun akan hal ini. Karenanya mari kita sungguh-sungguh berhati-hati, sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan. Mari kita terus tanyakan juga pada diri kita masing-masing. Kebenaran mana yang sedang kita jadikan standar, yang kita gunakan sebagai filter di dalam kehidupan kita? Kebenaran yang kita anggap benar menurut kita saja? Kebenaran yang berdasarkan standar budaya zaman now? Atau kebenaran yang mana? Masihkah kebenaran Alkitab yang kita gembar-gemborkan sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita, di dalam pengajaran kita, itu sungguh-sungguh menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita? Filter yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk mengenali pengajar palsu yang mencoba menyusup adalah filter motif finansial. Seorang guru palsu selain menolak otoritas Kristus dan menularkan moralitas yang bejat, ia juga akan memanfaatkan kepercayaan jemaatnya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan secara finansial dengan cara membalut kata-katanya yang memicu diabetes, alias kata-kata yang sangat manis dan penuh rekayasa. Nah, pola yang sama juga muncul di era digital ini. Para pengajar, para influencer rohani itu banyak menjual formula sukses. Atau berkat bisa diperoleh dengan instan. Dengan motif keuntungan pribadi. Nah, kalau kita perhatikan ayat 3 ini menyebutkan dua elemen yang penting. Yang pertama yaitu motif. Yaitu motifnya adalah keserakahan. Dan kemudian juga dibahas tentang metode yang digunakan. Yaitu kata-kata yang direkayasa, yang dibuat semanis mungkin pemicu diabetes tadi itu. Frasa mereka akan mencari untung dari kamu. Kalau terjemahan literalnya dari bahasa Yunani itu menganggap jemaat sebagai objek transaksi. Objek transaksi bisnisnya. Sebagaimana seorang pedagang mencari keuntungan dari barang dagangannya. Nah, seperti itu.
jemaat Tuhan diperlakukannya. Nah di sini Petrus dengan sengaja memakai bahasa pasar atau bahasa transaksi sehari-hari gitu ya, untuk menunjukkan motif yang ada di dalam diri guru-guru palsu ini kepada jemaat yang ada di tempat di mana Petrus sedang menyampaikan surat ini. Bahwa dalam benak guru-guru palsu, mereka tidak lebih dari komoditas untuk dieksploitasi. Guru-guru palsu tidak melihat jemaat Tuhan itu sebagai jiwa yang perlu digembalakan. Motif dari guru-guru palsu tidak lain dan tidak bukan ya keserakahan itu tadi. Makanya saya gunakan ilustrasi orang dimasukkan ke dalam troli karena dia yang dijadikan komoditasnya, gitu ya. Dan jenis keserakahan yang dimaksud di sini bukan sekedar cinta uang secara umum gitu ya, tetapi keserakahan yang dilakukan dengan metode yang sangat fantastis, yang dilakukan secara sistematis, dikamuflase lewat berbagai retorika rohani, lewat kata-kata yang luar biasa bagus. Artinya ini bukan keserakahan yang spontan. Ketika lihat pingin lakukan gitu ya, enggak seperti itu. Tapi keserakahan yang dilakukan dengan berbagai strategi yang dirancang begitu apik, begitu luar biasa, begitu rapi, dan disengaja untuk memanipulasi kepercayaan dari kepercayaan rohani jemaat demi keuntungan finansial dirinya. Nah hari-hari ini kalau kita mungkin sering mendengar atau lebih senang mendengar khotbah atau pengajaran yang menjanjikan berkat secara instan, dengan memberikan persembahan besar, maka Tuhan juga akan mengembalikan kepadamu berlipat-lipat kali ganda. Gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita bukan sedang ada di gereja atau mendengarkan khotbah, tetapi kita sedang ada di tempat pesugihan atau meja judi. Yang selalu memberikan iming-iming yang luar biasa, yang wah, yang menggiurkan, yang begitu besar untuk kita nikmati. Jangan pernah terhasut. Yang namanya persembahan itu adalah wujud ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, yang telah lebih dulu memberkati kita dengan segala berkat terbaiknya. Persembahan bukanlah sogokan atau pancingan untuk kita mendapatkan yang lebih besar lagi. Kalau mau memberi persembahan, ya memberi saja. Soal Tuhan akan lebih memberkati kita dengan uang yang lebih banyak lagi, atau dengan uang yang tetap sama, atau bahkan mungkin kurang sekalipun, itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita hari ini melihat gitu ya, guru-guru palsu atau orang-orang yang kayaknya ngawur gitu ya ajarannya. Mereka tetap bisa lenggang kangkung, hidupnya nyaman, hidupnya enak, mewah. Tapi ingat, ayat 3 kalimat terakhir bunyinya apa? Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Artinya apa? Artinya guru palsu bisa saja sekarang tampaknya tentram, tapi penghakiman Tuhan atas mereka itu sudah pasti. Tuhan berdaulat penuh, tidak ada satupun yang akan lolos dari yang namanya keadilan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketiga filter yang Petrus berikan ini jika kita perhatikan dan kita renungkan baik-baik, bukan filter tanpa urutan. Ketiga filter ini menunjukkan urutan yang sahih, bahwa kesalahan doktrinal atau apa yang mereka ajarkan pasti mendahului kesalahan moral atau ajaran yang salah. Ketika filter pengajaran ini tidak kita gunakan, akan muncul pengajaran yang salah, akan berujung juga pada kesalahan moral, yaitu tentang bagaimana mereka hidup. Dan kemudian diakhiri dengan kesalahan motif, yaitu mengapa mereka melakukannya adalah demi uang. Nah urutan ini merupakan sebuah pola yang konsisten di dalam teologi perjanjian baru. Secara umum bahwa ortodoksi atau doktrin atau pengajaran yang rusak pada akhirnya akan berbuah pada ortopraksi atau perilaku atau tindakan yang rusak. Dan seringkali berakar pada motivasi yang korup. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh waspada. Waspadalah terhadap ancaman penyusupan dari guru palsu ini. Bagaimana kita bisa membedakan Injil palsu dan berita yang sejati? Gunakan 3 filter ini yang sudah kita renungkan bersama, yaitu filter pengajarannya, apakah mengakui Kristus, otoritas Kristus sebagai otoritas yang berdaulat atas hidupnya. Filter etika dan moralnya itu bagaimana, dan filter juga motif finansialnya seperti apa.
Sebelum mengikuti pengajaran atau konten rohani apapun, coba uji dengan 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan sederhana berikut ini. Apakah ajaran ini meninggikan Kristus sebagai Tuhan atas hidup saya? Apakah buahnya mengarahkan saya kepada kehidupan yang lebih kudus atau justru mengarahkan kepada saya untuk membenarkan dosa? Menormalisasi dosa, menerima dosa sebagai sesuatu yang biasa aja. Apakah ada motif manipulasi finansial di baliknya? Mari kita evaluasi kembali sumber-sumber rohani, entah itu konten YouTube yang kita tonton, TikTok, buku dan lain sebagainya, atau pengajar yang selama ini kita gandrungi gitu ya. Sudahkah semua itu kita uji di dalam kebenaran firman Tuhan? Atau semua yang kita baca, yang kita dengar, atau yang kita tonton itu kemudian kita hanya terima begitu saja karena itu populer atau sedang viral. Dan bahkan mungkin itu sedang dinormalisasi secara budaya di zaman ini. Mari kita menjadi murid sejati yang siap memuridkan, bersenjatakan filter yang benar. Murid sejati yang siap memuridkan akan terus waspada terhadap ancaman adanya guru palsu dengan menggunakan filter yang ada, yaitu filter pengajaran, filter moral, filter motif finansialnya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk kita bisa menjadi murid yang sejati, yang melakukan dan mengaplikasikan filter ini di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tonton, yang kita ikuti, uji dulu, benar enggak ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa.